Biarlah ini menjadi kerinduan kami Tuhan. Untuk kami boleh senantiasa memuliakan Tuhan melalui hidup kami. Sehingga banyak orang boleh datang kepada Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kalau kami boleh ada di dalam rumah Tuhan. Dan kami percaya bukan saja kami yang hadir. Tetapi Engkau sendiri hadir bersama kami. Dan siap memberkati kami. Terima kasih urapan yang baru turun atas kami sekalian Tuhan tanpa terkecuali. Sehingga ketika kami pulang nanti, kami pulang dengan kemenangan. Karena kami sudah dijamah oleh Tuhan. Terpujilah akan nama Tuhan di dalam satu nama yang luar biasa. Nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini. Haleluya, semua yang sudah diberkati. Mari sama-sama kita katakan. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Boleh tepuk tangannya sekali lagi buat worship leader, singer, pemain musik, LCD, semua yang sudah terlibat. Yang membawa kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Senang bisa kembali ada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian pagi hari ini. Dan saya percaya ini oleh karena kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk undangan yang diberikan dari Ibu Gembala, Ibu Ati. Dan terima kasih sudah ditemani oleh Pak Marco pagi ini. Ya, pujilah nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seperti saya seorang hamba Tuhan yang menyiapkan kebenaran firman Tuhan, sudah barang tentu kami berdoa, kami ingin bahwa firman Tuhan ini betul-betul menjamah segenap jemaat, tanpa terkecuali juga. Namun seringkali kita juga mau bertanya, Tuhan yang mana sih yang Tuhan mau sampaikan? Kalau berdoa bertanya gitu tiba-tiba Tuhan ngomong audible, sampaikan dari Mazmur 142. Saya nggak jadi khotbah kayaknya ya, karena udah nggak ada kali gitu, kaget dan sebagainya. Tetapi biasanya setelah berdoa Tuhan kasih ketetapan hati untuk menyampaikan, merenungkan firman Tuhan dan nanti disampaikan. Namun tetap saja kami rindu betul-betul mendapatkan satu kepastian. Itu datang dari kami. Bapak Ibu pagi ini saya diberkati sekali oleh konfirmasi dari Tuhan. Sehingga tadi waktu duduk saya bilang sama Pak Marco, firman Tuhan yang saya siapkan, kemudian saya tulis judul lagu penutup nanti yang ingin saya nyanyikan. Itu lagu ternyata sedang dinyanyikan di awal. Jadi waktu saya turun dari eskalator, saya dengar lagu itu. Dan itu saya bilang, ini tanda dari Tuhan. Nah itu dia yang akan membuat, semakin kita yang melayani menjadi mantap adanya. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Ibu, Tuhan memberkati. Nah saya ingin mengajak untuk Bapak Ibu membuka di dalam Mazmur 143 ayat yang kedua. Saya tidak membawa PowerPoint, tapi saya minta tolong tadi kepada multimedia untuk membantu. Mazmur 143 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah berperkara dengan hambamu ini. Sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapanmu. Ini ungkapan dari Raja Daud, Mazmur Daud, yang intinya memberitahu bahwa memang di hadapan Tuhan tidak ada yang sempurna manusia itu. Di hadapan Tuhan manusia itu tidak ada apa-apanya. Bahkan ada banyak ayat yang lain memberitahu bahwa memang sebenarnya kita tidak pantas untuk menerima anugerah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah ayat ini memberitahu bahwa memang khususnya Daud pada waktu itu ketika berhadapan dengan Tuhan dia bilang, Tuhan saya nggak bisa ada berperkara dengan Tuhan. Nggak terukur, tidak terbanding. Nah untuk itu dari ayat ini saya memberikan tema tidak ada yang sempurna di hadapan Tuhan. Kita hanya perlu disempurnakan oleh Tuhan. Amin. Nobody perfect. Tidak ada yang sempurna. Untuk itu kita tidak bisa menghakimi yang lain. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan,
menyadari bahwa kita tidak sempurna, menyadari bahwa kita penuh dengan kekurangan, di satu sisi itu baik. Sepanjang itu kita terima di dalam kerendahan hati, bukan rendah diri. Kekurangan yang ada kita renungkan, kemudian kita bilang bahwa benar. Dan itu biasanya bisa membawa kita ke dalam kerendahan hati. Tetapi banyak juga yang coba untuk berpura-pura untuk menjadi sempurna. Dia tahu ada kekurangannya, dia tahu ada banyak hal yang tidak baik. Kemudian dia coba untuk membuat sempurna. Dia coba berpura-pura. Tadi worship leader sudah sedikit nyinggung, ayo tertawa katanya. Ya, kita jadi sehat ya, bukan karena skin care, ya begitu. Ya, wah, saya bilang wah konformasi lagi nih ya. Ya bahwa benar. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, akhirnya ada banyak orang dengan sekuat tenaga berusaha untuk tampil seakan-akan dia sempurna. Perhatikan baik-baik. Di satu sisi ketika kita mengetahui kekurangan kita, izinkan kita menjadi orang yang rendah hati. Katakan amin. Bukan rendah diri. Kita percaya ada Tuhan yang ajaib, yang sudah menyelamatkan kita, dia sanggup mengangkat kita tinggi. Namun ketika kita menyadari itu, kita bisa rendah hati. Nah, ada banyak juga yang akhirnya coba untuk hidup berpura-pura. Ya, dia dengan sekuat tenaga, dia mulai hidup dengan kepura-puraan. Sehingga hidupnya menjadi hidup yang penuh dengan kelelahan. Capek hidup seperti itu. Capek. Setiap hari kemana-mana mesti bawa topeng. Ya, ketemu si A ganti topengnya ini. Ya, ketemu si B ganti topeng itu. Ya, belum lama saya sempat lihat, mungkin Bapak Ibu juga lihat multimedia hari ini. Begitu hebat memberitahu, ya ada American Got Talent tuh, ya ada talenta-talenta yang diperlihatkan, ya ada pertunjukan orang bisa, ya seketika berubah baju, berubah muka gitu. Wah, kalau kita bisa begitu kayaknya enak juga ya. Ya ketemu siap, keraba gitu ya. Semuanya kita tutup-tutupin. Nah, ini yang terjadi hari-hari ini. Di dalam banyak kehidupan manusia dan sayangnya juga ada di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Hidup di dalam segala kepura-puraan. Contoh, ya kalau tadi memang worship leader tidak pernah tanya gitu, apa kabar Bapak Ibu? Ada beberapa kebaktian suka nanya gitu ya. Apa kabar Bapak Ibu? Wah, saya dengar tuh jawabannya. Ya luar biasa. Wah, saya kadang-kadang lagi pikir yang ditanya apa kabar, mereka tahu gak sih kabar mereka tuh kayak apa gitu. Tapi yang dijawab apa? Luar biasa gitu. Sebetulnya waktu ditanya apa kabar, saudara kan juga bisa bilang jawab dengan sesungguhnya ya. Apa kabar saudara? Ada yang baik, tapi ada yang datang dengan tidak baik. Ada. Wow. Hebat kali. Berarti semuanya baik. Karena setahu saya ada banyak orang ke gereja karena kurang baik. Dia sakit kah? Dia kecewa lah. Dia apa? Dia datang ke gereja dan itu adalah alamat yang tepat. Katakan amin. Tapi hari ini semuanya baik. Amin. Itu harapan kita. Tapi kalau boleh saya pikir ada banyak juga yang jawab luar biasa itu sebetulnya keadaannya nggak baik. Karena bisa saja. Bapak Ibu, apa kabar saudara? Ada yang mungkin kalau boleh jawab gitu kan, Pak Marco bokeh. Ada yang datang lagi bokeh. Puji nama Tuhan. Bu Ati senang sekali. Pasti. Mungkin ada juga yang bilang, apa kabar saudara Pak Marco, saya sedang sakit. Ada yang sakit? Hah? Puji Tuhan. Enggak apa, memang itu sangat manusiawi.
Tapi seringkali kita jawab dengan luar biasa. Pertanyaannya kenapa sih jawabnya luar biasa, kencang-kencang kali. Saya tanya sama teman, kayaknya sih nggak lagi luar biasa loh. Tapi kalau ngomong luar biasa selalu kalau ditanya luar biasa. Kalau Tuhannya iya dia luar biasa. Amin. Tapi keadaan kita belum tentu luar biasa. Cuman kalau nggak bilang luar biasa, kayaknya nggak rohani. Amin. Kayaknya nggak enak kedengeran di sebelah. Jadi mesti bilang luar biasa. Nah, itu tanda orang rohani. Bapak Ibu dikasih Tuhan, itu contoh yang sederhana. Di mana ada seringkali tanpa sadar kita hidup di dalam kepura-puraan. Dan saya ingin beritahu, Tuhan tidak menghendaki seperti ini. Pagi ini saya akan mengambil satu tokoh yang bernama Daud. Dan saya percaya ketika Tuhan berkenan atas hidupnya, semata-mata karena Daud adalah seorang yang selalu membuka dirinya kepada Tuhan. Tampil apa adanya. Menyerahkan hidup ini sepenuhnya kepada Tuhan karena Tuhan itu maha tahu. Dia tahu bahkan sebelum kita lahir, dia sang pencipta sudah tahu. Dan mari jemaat yang dikasih Tuhan, hiduplah seperti Daud hidup. Untuk tidak hidup di dalam kepura-puraan. Kan ada lagunya ya, siapa yang nyanyi itu? Buka dulu topengmu, buka dulu topengmu. Ada? Ada ya. Terus kalau yang jadul, yang seumur saya dulu ada lagunya tuh. Dunia ini. Nah itu tuanya sama saya. Iya. Kenapa ada lagu? Karena memang lagu diciptakan seringkali karena sudah terjadi melalui peristiwa yang dialami, dia nyanyi. Dan itu isinya dunia, panggung sandiwara. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita berjalan di dalam kebasa-basian, jaga image, mau dapat nilai tambah. Ya, kita coba untuk menutupi dengan kepura-puraan. Nah, perhatikan ini. Bahayanya dunia menyetujui kepura-puraan. Dunia menyetujui hal tersebut. Bahkan berpura-pura atau basa-basi menjadi kebiasaan untuk seseorang bersosialisasi dan bertoleransi di antara kita bersama. Dunia menyodorkan kepura-puraan itu memang harus terjadi. Semua perlu make up, semua perlu ditutup-tutupi. Kenapa? Karena ketika seseorang mengetahui kejelekanmu, kelemahanmu, kekuranganmu, maka di sanalah saatnya kita dibuli, kita direndahkan, kita tidak dianggap, kita tidak dapat nilai sesuatu, nilai tambah, justru kita semakin diintimidasi, ditekan. Untuk itu dunia mengajarkan untuk kita pura-pura, untuk kita makeover, untuk kita bernampil sebaik mungkin sekalipun itu bukan keadaannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya punya kelemahan dan itu saya bilang pura-pura. Semoga nanti kalau saya tanya ada yang nemenin. Kalau ke kondangan, ada beberapa makanan yang saya cobain itu enak. Enak gitu. Ada stol ya, ada gubuk-gubuk gitu. Itu makanannya enak. Dan saya bilang enaknya nanti sudah di mobil dengan istri.
Contoh gitu, ih itu sop enak bener gitu. Terus istri saya bilang, Jaim kan tadi nggak mau nambah gitu. Jaim kan nggak mau balik lagi. Ada yang kayak saya gitu? Ada? Padahal kepengen bener. Itu sop enak. Dan yang ngundang juga tidak keberatan kalau saya datang 2 kali atau 3 kali. Setuju? Tuan rumah biasanya senang kalau masakannya dimakan habis. Ya asal tahu diri juga sih ya. Kalau nggak yang lain nggak kebagian. Tapi kan kita kan nggak ambil banyak-banyak. Nah di situ saya suka jaim. Terus saya bilang nggak enak dong. Nanti orang lihat, ih warga yang kenal pendeta gitu. Pendeta dibawa-bawa. Ya, apa urusannya pendeta dengan mau dan perut udah mulai kerucuk-kerucuk gitu kan. Memang sopnya enak. Tapi kita suka nggak enak gitu. Bahkan ada yang mau maju ditarik. Jangan dong lu malu-maluin begitu. Padahal tinggal pulang ngegerendeng ya. Tahu gitu gua ambil. Tahu itu gua lihat masih banyak gua ambil. Yang setuju senyum aja. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan. Itu seringkali terjadi dalam hidup kita. Kemudian kita berjalan dengan penuh kepura-puraan. Saya percaya Tuhan tidak berkenan dengan hal ini. Tuhan tidak berkenan kepada kepura-puraan. Tuhan mau saudara dan saya seperti apa adanya. Seperti apa adanya. Kalau kita lihat Roma pasal 5 ayat 8. Roma pasal yang kelima ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama. 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Apa saudara? Ketika kita masih berdosa. Amin. Amin. Ketika kita tidak ada artinya, jijik, justru Tuhan datang menyelamatkan. Memang untuk dunia ketika mengetahui kelemahan, kekurangan, keterbatasan, itu akan menjadi alat mengintimidasi saudara dan saya. Saudara akan tersingkirkan, kita akan disisihkan. Sehingga kita perlu berpura-pura untuk menyatakan sesuatu, padahal itu bukan kita. 2 Timotius pasal yang ketiga. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. 2 Timotius pasal yang ketiga. Ayat 1 sampai 5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Perhatikan saudara, mereka akan membual, berbohong ya, dan menyombongkan diri. Menyombongkan diri itu ya berpura-pura. Ya, sombong padahal tidak seperti itu mestinya. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat kelima, lihat saudara perhatikan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Ini pura-pura ibadah, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Mohon izin, bisa terjadi di antara hidup kita. Pura-pura rohani. Pura-pura bertuhan. Ayat ini bilang inilah yang akan terjadi di akhir zaman. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Seluruh agama hari ini sedang terjadi kebangunan rohani. Seluruh kepercayaan. Berbondong-bondong memperlihatkan saya sangat religius. Dari semua. Tapi pertanyaannya apakah
Mereka sungguh datang untuk berjumpa dengan Tuhan. Murni mencari Tuhan. Mau dijamah oleh Tuhan. Dan dia tahu sumber pertolongan satu-satunya adalah Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, janganlah hidup di dalam kepura-puraan. Tuhan tahu segala apa yang ada pada kita. Kenapa? Karena memang kita hanya perlu untuk mendapat nilai dari Tuhan. Saya senang dengan sebuah ilustrasi, tapi jangan disalah artikan. Ya. Ada seorang, saya pilih nama, maaf kalau ada yang sama, namanya Acong. Ya. Acong itu tidak bergereja, tapi apa mau rumahnya tidak jauh dari gereja. Dan dia seringkali dengar orang nyanyi, ya ibadah lah. Dan yang membuat unik, Acong itu kalau setiap kali liwat, ya dia selalu bilang begini, Tuhan ini oe Acong, gitu liwat. Setiap kali liwat gereja, mau dari pulang pergi dia bilang gitu, Tuhan ini oe Acong. Tapi dia gak pernah ke gereja, saudara. Hanya sebuah kalimat yang sederhana. Satu kali Acong menderita sakit. Dan dia harus masuk ke rumah sakit, saudara. Mungkin saudara sudah dengar, tapi ini menjadi ilustrasi yang baik. Yang saya maknai betapa Tuhan itu menyelidiki hati. Ya, Acong tidak mengenal cara berdoa. Kita berdoa baik, berdoa syafaat, kita akan mendoakan banyak orang, pokok-pokok doa. Ya, kita berdoa mengutarakan segala yang kita perlukan. Berserulah kepadaku, Yeremia 3:3 mengatakan. Tetapi Acong tidak, karena dia cuma bilang Tuhan ini oe Acong. Acong sakit. Dan di saat-saatnya kritis, di mana Acong sedang mengalami sesuatu pergumulan, tiba-tiba di hari itu dia mendapat mujizat karena dia melihat ada satu sinar yang terang datang di dalam ruangannya. Acong di dalam segala kelemahannya, kemudian Acong bilang, ini terang amat, siapa ya katanya. Siapa ini terang amat gitu. Mungkin karena kesederhanaannya dia cuma nanya, lu siapa gitu. Oh, Tuhan diluluin lu gitu. Ya. Tiba-tiba ada suara yang menjawab. Acong, ini oleh Tuhan Yesus. Saudara, hari itu Acong mengalami kesembuhan. Dan dokter bingung. Dokter bertanya apakah dia makan atau minum obat herbal. Ditanya Acong, dia bilang enggak. Tadi saya lihat ada sinar. Dan ketika saya tanya, siapa itu? Dan ada jawaban. Acong, ini oleh Tuhan Yesus. Apa yang saya mau ambil yang kita bisa maknai? Acong seorang yang apa? Tulus. Apa adanya. Dia cuma bisa lewat. Tuhan, ini oleh Acong. Bapak Ibu dikasih Tuhan, itulah Allah yang kita sembah. Seringkali ketika engkau tidak bisa berkata-kata, membawa segala beban, puji nama Tuhan, Tuhan memberikan karunia bahasa roh. Kita bisa berdoa kepada Tuhan. Namun ada juga di dalam kekeluhan hati tidak bisa. Jangan kira Tuhan tidak tahu. Amin. Jangan kira Tuhan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sekali lagi jangan disalahartikan ketika saudara bisa berdoa dan kita harus berdoa dengan segala uraian yang ada pokok-pokok doa. Namun kesederhanaan itu. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, marilah kita menghidupi keterbukaan ini kepada Tuhan.
Kembali kepada tokoh Daud. Kita bisa menemukan di sana bagaimana perilaku Daud di hadapan Tuhan sehingga betul-betul Tuhan menjadi berkenan kepadanya. Saya sering kali merenungkan Daud ini tokoh yang mestinya dosanya tuh udah seabrek-abrek brek-brek gitu mestinya dalam catatan firman Tuhan. Karena kalau diurutin nggak sebanyak seperti itu, tapi tetap saja Daud menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus lahir, semua embel-embelnya dikatakan inilah keturunan Daud. Mari kita perhatikan. Daud menyadari ketidaksempurnaannya. Ini menjadi kunci yang pertama. Untuk saudara dan saya tidak menjadi orang yang berpura-pura. Ini menjadi kunci yang pertama. Menerima apa adanya diri ini. Ayo terima apa adanya. Seperti apapun keadaan kita. Tuhan sudah menebus ketika saudara dan saya berdosa. Dia tidak bilang, oh dia yang pantas aku tebus. Oh dia yang pintar. No. Di dalam segala ketidaklayakan Tuhan tebus. Coba kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 16. 1 Samuel pasal 16 ayat 5 dan 7. Di sini kita bisa melihat perikop tentang permulaan Daud. Dikatakan seperti ini 1 Samuel pasal 16 ayat yang kelima. Jawabnya, ya benar, aku datang untuk, Isai bertanya kepada Nabi Samuel ya. Ini kisah tentang bagaimana Daud akan diurapi. Jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu, kata Samuel, dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Perikop ini memberitahu ketika Saul ditolak dan Daud akan menggantikan Saul. Tapi ini proses pertama. Nabi Samuel datang ke Isai, kemudian ingin mengurapi salah satu anak Isai dan dimulai dari sini. Ayat ke-8, ayat ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. Sebab aku, dari ayat ke-6 dulu, ayat ke-6. Ayat ke-6. Ketika mereka itu masuk, Samuel melihat Eliab, ini kakaknya. Lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Ayat ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi jangan tebal-tebal pakai skincare katanya. Tuhan lihatnya hati. Ya, jangan ayat adalah ya sampai ayat ke-7. Ayat 10 dan 13 sekarang. Demikianlah Isai menyuruh berapa saudara? Ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Ayat 11, lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu. Artinya yang bungsu itu tadi udah gak diajak. Betul Bapak Ibu? Siapa yang bungsu? Daud. Dia tuh udah dibully. Dia pertama dibully oleh keluarganya sendiri. Oleh papanya sendiri. Nggak dianggap. Ditanya jawabnya masih tinggal yang bungsu tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Karena gembala yang ya anak kecil lah. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Ayat 12, kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia sebab inilah dia. Ayat ini memberitahu Daud mengalami pembulian.
Daud mengalami disingkirkan, tidak dianggap. Daud mengalami, tetapi Daud tetap menerima keadaannya. Dia tidak marah. Saudara, mungkin kita akan berbeda. Dulu lu nganggap gua lu. Dulu lu gua liwat ya kan. Liwat aja lu. Sekarang belum gua, kalau gua liwat udah nunduk-nunduk. Mungkin kita balas begitu. Ketika Daud menjadi raja mungkin. Kenapa? Karena memang dia mengalami pembulian. Tetapi dia menerima. Memang itu adanya. 1 Samuel pasal 17 ayat ke-28 dan 33. Kita melihat sekali lagi bagaimana Daud direndahkan. 1 Samuel 17 ayat 28. Ketika Eliab, kakaknya yang besar itu, kakak yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Direndahkan oleh Eliab. Kenapa? Karena gembala yang ngangon 2-3 ekor doang di sini. Ayat 33. Ini Raja Saul bilang sama Daud. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu. Untuk melawan dia. Sebab apa? Engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Dia tidak mengangkat, beri semangat Daud, malah dia agung-agungkan, dia bilang tuh Goliat memang dari dulu udah jadi prajurit. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Daud tidak marah. Daud tidak terintimidasi. 1 Samuel 17 ayat 36 ayat 37. Apa jawaban Daud ketika dia direndahkan? Perhatikan saudara. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Ayat 37, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah. Tuhan menyertai engkau. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika dia mengalami intimidasi, ketika dia mengalami direndahkan, dia tidak marah, tetapi dia justru mengangkat semangatnya. Dia beritahu ada Allah di pihakku. Allah yang telah berperkara denganku. Allah yang berkali-kali menolongku. Itulah Allah yang aku layani. Dan Daud maju memenangi pertempuran itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dunia sedang mengintimidasi. Dunia sedang menekan hidup saudara dan saya. Kemudian saudara coba untuk berpura-pura. Saudara coba untuk tampil beda. Saudara coba untuk menutup-nutupi. Dan ini terjadi di sekitar kita. Memaksakan diri. Pinjam sini, pinjam sana hanya untuk memenuhi kebutuhan. Gak mau pusing, pokoknya bisa ambil dulu, bayar kumaha engke. Tinggal berantem sama debt collector. Ya kan, tinggal di Uber ini. Pokoknya kenapa? Karena memang mau hebat. Hari ini gak jauh, teman-teman kalau telepon, yuk kulineran, begitu kan? Iya apa iya? Yang disodorkan pergi kemana makan. Lalu gimana? Kan gak enak om. Ada yang bilang gitu, om gak enak kan om. Kita ditraktir terus gitu. Sekali-sekali kita juga mesti kasih lihat supaya mereka juga bisa nilai kita baik. Iya sih, sepertinya benar. Tapi ujung-ujungnya gak dapat apa-apa. Kartu kredit gak habis-habisnya di Uber. Dan itu saya alami dengan jemaat yang seperti itu. Kenapa habis pergi? Loh, kenapa sih gak berani bilang? Sorry bro, gua gak bisa ikut lo orang. Bisa kan begitu?
Tapi kalau lu orang mau ngajak, sorry nih bener-bener gue gak bisa traktir lu, gak bisa ganti, gue ikut aja. Tapi susah ya ngomong gitu ya. Gengsi dong, oi malu dong, oi masa sih gak punya duit buat sekali-sekali. Kalau bisa sekali jadi ada 2 kali, dari 2 kali berkali-kali, ujung-ujungnya nyebur ke kali. Gak berani bilang. Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah di USG kalau sekarang. Matamu melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun dari padanya. Aduh, Daud jujur, dia tahu keberadaannya. Katakan amin. Tuhan tahu, Tuhan merekam aku lahir dengan hidung yang pesek, tapi mana bisa kita terima. Ya, kita lahir dengan tubuh yang sedikit kerempeng, nge-gym ya kan. Gym mahal, ngutang dulu gak apa-apa biar tampil beda. Pokoknya semua harus dipura-purain. Yang pesek, nabung. Buat apa nabung? Luar negeri enggak. Ya buat ikat pakai tali ya kan. Saya nggak ngerti tuh ditaliin gimana hidung ya. Pokoknya jadi mancung. Janganlah. Saudara harus berbahagia di dalam segala kekurangan kita. Katakan amin. Yang mancung tidak akan disebut mancung kalau tidak ada yang yang pesek. Mari berucap syukur yang pesek. Tepuk tangan yang pesek. Mana yang tepuk tangan? Iya bangga. Dia nggak mungkin dibilang putih kalau kita tidak jadi yang hitam. Dia tidak akan diagung-agungkan. Kaya lu. Kalau nggak ada kita yang nggak mau sih. Tapi sebenarnya itu kenyataan. Karena hidup yang Tuhan berikan bukan yang 70 sampai 80 tahun. Katakan amin. Tuhan memberikan yang kekal. Tapi kita repot buat yang 70-80 tahun. Kita sembunyikan. Kita cari gaya. Kita tutup-tutupi. Daud tidak. Saudara mau jadi seperti Daud, amin? Amin. Iyalah. Seringkali kita terlalu disibukkan seperti itu. Dan sayangnya sebagai anak Tuhan, Bapak itu tahu kita. Tahu kita. Ada rumah tangga ribut. Cuman karena si istri gak bisa beli baju baru lagi. Kondangan mesti pakai sampai ke 3 kali. Dia udah gak mau pakai. Orang bilang nanti orang tahu lihat gue pakai itu aja katanya. Lalu siapa yang merhatiin kalau datang lu baju itu mereknya itu ya. Terus temen lu kan enggak. Jadi maunya ada sesuatu dan ketika kalau mampu tidak salah. Amin. Saudara bisa mampu, saudara bisa beli yang termahal silakan. Karena yang menciptakan yang mahal-mahal itu juga datang hikmatnya dari Tuhan. Boleh. Boleh. Tidak salah, terlebih saudara kita jadi anak Bapa, kita bisa memperlihatkan betapa luar biasanya Allah yang akan memberkati hidup anak-anaknya. Tapi jangan mokso, bahasa Jerman. Jangan maksa. Hari ini terlalu banyak pemaksaan. Gereja Tuhan pun masuk. Iya, masuk saudara. Pura-pura jadi besar. Nggak lama saudara.
Kenapa gereja perlu dibangun dari bawah? Memuridkan anak-anak sekolah minggu, kirim mereka belajar musik, main. Tapi hari ini ada gereja-gereja, ada orang-orang yang katanya dipanggil Tuhan, punya hati terbeban melayani Tuhan. Tapi nggak pernah punya gereja dulunya, join aja rame-rame, bikin gereja. Terus gimana kita nggak pernah ada ini? Ya udah gampang lah gitu. Yang penting catat dulu pembicaranya, yang top-top, lihat PK-nya, oh ketutup. Kemudian anak musik sama, musik udah tinggal comot. Nah yang dicomot kan kelabakan. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tapi sebuah kenyataan. Saudara, tidak lama. Hanya untuk sesaat. Karena Tuhan tidak dimuliakan dari hal itu. Tuhan dimuliakan dari kesederhanaan. Di palungan, di Bethlehem, para gembala yang kecil. Tapi karena dia datang yang terbesar, dia jadi Allah yang terbesar. Hidup saudara tidak dapat nilai dari orang lain, tapi nilai dari Tuhan. Amin. Jangan rendah diri, jangan takut, jangan capek saudara. Gonta-ganti topeng capek, tampil apa adanya, jujur di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir kita lihat 1 Samuel pasal 17 ayat 38-39. Bagaimana Daud betul-betul menjadi orang yang berkenan. Ketika Daud mau pergi berperang, lalu Saul mengenakan apa? Baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya. Dikenakannya baju zirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berusaha, berikhtiar itu berusaha berjalan. Sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini. Sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia, coba Bapak Ibu lihat. Dikenakan baju perang oleh raja, diberikan fasilitas. Tapi Daud nggak pernah pakai. Bahkan merepotkan. Mungkin ketopong kebesaran. Pokoknya nggak cocok. Untuk itu dia lepaskan. Dia pergi dengan apa adanya. Kalau saudara lihat lukisan-lukisan, karena kita hanya bisa lihat lukisan kan. Lihat Daud dengan telanjang dada, ada yang melihat pakai cuman seperti cawat begitu. Tapi dia pegang ali-ali, ada yang memperlihatkan dengan pakaian yang lain. Udahlah itu ilustrasi ya, tidak menjadi masalah. Tapi dia pergi seperti apa adanya. Pertanyaannya kalau kita pakai nggak? Pakai dong. Kapan lagi bisa gagahan? Pakai dong, biar gak pernah pakai, gak pernah coba juga. Makanya nubruk terus tuh ada cerita. Pakai mobil ini nubruk, pakai mobil itu nubruk. Orang gak pernah pakai mobil. Sekalinya punya dikasih pinjam mobil yang kenceng. Salah ngerem, coba dulu dong. Tapi kalau kita pakai ya, pakai saudara. Kasih jam tangan, gedenya kayak jam lonceng, pakai nggak? Pakai. Yang ngasih Donald Trump. Betul dong? Kalau yang ngasih Timothy sih, yang bener aja. Donald Trump pakai belain dong, nonjol apa nih? Jam tangan, jam tangan. Bukan masalah ininya, yang ngasih dong, lihat yang ngasih. Kan gitu kan, seringkali kan kita majang apa, kita nggak lihat bagusnya, tapi lihat yang ngasih. Susah-susah dibelain, berat-berat dibelain. Bagus nih, ya kan tas, tapi KW, nggak apa-apa, jangan. Amin. Gak usah merek-merek, pokoknya yang sederhana, yang enak, yang cocok. Itu yang Tuhan mau. Karena kita bisa bohongin orang.
Kita bisa pura-pura sedih, pura-pura baik, nggak ada di sini. Ya kan? Kalau ditanya amin, amin, tapi begitu keluar, apaan tuh dari tadi amin, amin, amin begitu. Ada, di depan orangnya enggak, itu jangan. Tuhan mau tulus. Daud orang yang tulus. Dia tidak rendah diri. Dia terima keadaannya. Dia mensyukuri keberadaannya. Dia tahu apa yang Tuhan sudah kerjakan. Dan dia tampil seperti yang Tuhan mau. Mari pagi ini kita mau menjadi seperti Daud. Jangan ada yang pura-pura ibadah, tadi 2 Timotius. Ada yang pura-pura baik, suami istri, padahal nggak baik, jangan. Kalau nggak mau baik, nggak baik dulu dah. Selesaikan sampai baik. Amin. Daripada pura-pura, karena pura-pura tambah nggak baik. Mendingan beresin, nggak baik. Tapi kalau pura-pura gandeng. Ntar begitu pulang, ngapain sih lu tadi gandeng-gandeng begitu? Kan nggak kelar-kelar. Ya kan? Ya kita gandeng aja depan orang, nggak bisa beresin dulu. Ya, pura-pura memberi. Ya, sekarang udah banyak pakai QRIS dan sebagainya. Kalau dulu masih dibejok duit ya kan. Persembahan kan pakai kantong. Supaya nggak kelihatan. Pokoknya pura-pura memberi aja gitu. Supaya nggak kelihatan. Nah, di hadapan Tuhan semuanya jadi. Baik, kita nyanyi sekali lagi yang menjadi lagu konfirmasi. Ujilah aku. Waduh. Thank you worship leader. Saudara juga pilih lagunya persis yang Tuhan mau. Karena firman Tuhan itu. Iya. Untuk itu Mazmur 139 ayat 23-24 berkata, Tuhan selidiki aku. Lagu ini menjadi Mazmur terakhir Daud dari ayat 29, 23 dan 24.
kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang mau untuk hidup kami tidak berpura-pura. Karena Engkau Allah yang Maha Tahu, tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Kami bangga menjadi anak Tuhan. Seperti apa keadaan kami tahu Tuhan yang pegang kendali hidup ini. Tuhan yang sedang menuntun kami untuk sampai kepada kekekalan. Tuhan berdaulat atas hidup kami. Kami tidak perlu menutup-nutupi. Kami tidak perlu berpenampilan beda sehingga melelahkan kami hidup di dalam kepura-puraan. Pagi ini seperti pujian yang kami naikkan. Pujilah aku Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami. Izinkan kami hidup seturut kehendak Tuhan. Dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terus menegur, menyadarkan, menasehatkan, mengangkat kami untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Kalau Tuhan bisa pakai Daud, Tuhan juga bisa pakai kami. Dan menjadikan kami berkat yang besar di mana kami ada. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, mengucap syukur. Amin. Haleluya, uji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.